Di saat dunia terlelap dan suara-suara mereda, hanya jiwa yang benar-benar rindu yang sanggup bersujud dengan ikhlas, dan dari sanalah doa-doa menemukan jalannya ke langit. Ada sesuatu yang berbeda tentang malam. Ia tidak pernah memaksa siapapun untuk berbicara, tetapi justru di dalam diamnya, ia seperti membuka ruang paling luas bagi hati untuk jujur. Siang hari seringkali terasa seperti panggung yang terang benderang. Kita berjalan, bekerja, tersenyum, menjawab pertanyaan, memenuhi harapan, dan menampilkan versi diri yang dianggap pantas. Namun malam, terutama ketika sunyi benar-benar menyelimuti, adalah ruang tanpa penonton. Tidak ada sorot mata manusia, tidak ada tepuk tangan, tidak ada penilaian, hanya ada kita, dengan segala yang kita sembunyikan dari dunia. Dan di sanalah, seringkali, kegelisahan yang tak sempat diakui pada siang hari mulai berbicara. Barangkali kita pernah merasakannya, ketika tubuh rebah di pembaringan, tetapi pikiran tidak segera terlelap. Ada sesuatu yang mengganjal, entah itu penyesalan kecil yang tadi siang diabaikan, atau doa yang belum juga terjawab, atau rasa takut akan masa depan yang tak pasti. Malam memiliki cara yang lembut namun tegas untuk mempertemukan kita dengan diri sendiri. Ia seakan bertanya, apa yang sebenarnya kamu cari? Apa yang sungguh kamu inginkan? Dalam keheningan itulah, ada sebagian jiwa yang memilih untuk tidak sekadar berguling dan memejamkan mata. Ada yang bangkit perlahan, bukan karena terpaksa, bukan karena ingin terlihat suci, tetapi karena ada panggilan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah dorongan halus dari dalam, seakan hati berkata, bangunlah, datanglah, ada yang ingin kau sampaikan. Sujud di malam hari bukanlah tindakan yang lahir dari kebiasaan kosong. Ia adalah keputusan. Keputusan untuk meninggalkan kenyamanan sesaat demi percakapan yang lebih dalam. Keputusan untuk berdiri di hadapan Tuhan ketika tak ada seorang pun yang tahu. Dan mungkin justru disitulah letak kemurniannya. Seringkali kita merasa doa-doa kita berat. Seolah-olah ia tertahan di langit-langit kamar, tak mampu menembus batas. Kita bertanya dalam hati, apakah Tuhan benar-benar mendengar? Apakah air mata ini berarti? Apakah keluh kesah ini tidak sia-sia? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda lemahnya iman. Ia adalah bagian dari perjalanan menjadi manusia. Bahkan dalam keyakinan yang kuat, selalu ada ruang untuk bertanya. Dan pertanyaan yang lahir dari kerinduan biasanya lebih jujur daripada keyakinan yang sekadar diucapkan. Di malam yang sunyi, ketika dahi menyentuh sajadah, seringkali kata-kata tidak lagi teratur. Doa berubah menjadi bisikan. Bisikan berubah menjadi tangis yang tertahan. Tangis itu mungkin tidak terdengar oleh siapapun. Tetapi bukankah yang kita cari bukanlah telinga manusia? Ada kelegaan yang sulit dijelaskan ketika kita bersujud dengan ikhlas. Seakan beban yang tak terlihat mulai terurai sedikit demi sedikit. Seakan dada yang sempit menemukan ruang untuk bernapas kembali. Ikhlas adalah kata yang mudah diucapkan, namun sulit diukur. Apakah kita benar-benar ikhlas ketika bersujud? Ataukah masih ada sisa keinginan agar doa kita segera terkabul sesuai harapan kita? Apakah kita datang kepada Tuhan karena mencintainya, atau karena kita sedang terjepit oleh masalah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang muncul, dan mungkin membuat kita merasa tidak layak. Namun justru dalam pergulatan itulah, keikhlasan perlahan ditempa. Malam tidak pernah menuntut kesempurnaan. Ia hanya menyediakan ruang bagi manusia untuk menjadi apa adanya. Ruang untuk mengakui kelemahan tanpa malu. Ruang untuk berkata, aku lelah. Ruang untuk mengakui, aku takut. Dan ruang untuk berharap, tolong aku. Ada sesuatu yang begitu indah tentang hubungan yang tidak disaksikan oleh siapapun. Hubungan yang tumbuh dalam sunyi. Seperti benih yang ditanam di tanah gelap, ia tidak terlihat, tetapi justru di sanalah akar menguat. Mungkin itulah sebabnya sujud di malam hari terasa berbeda.
Ia tidak dibangun di atas penampilan. Ia tidak bergantung pada pujian. Ia berdiri di atas kesadaran bahwa kita hanyalah hamba yang membutuhkan. Kadang kita merasa kecil di hadapan dunia. Masalah tampak besar. Impian terasa jauh. Kesalahan masa lalu membayangi langkah. Tetapi ketika bersujud, perspektif itu perlahan berubah. Kita tetap kecil, namun bukan lagi sendirian. Ada rasa ditemani. Ada keyakinan samar bahwa setiap bisikan hati tidak pernah terbuang percuma. Mengapa sebagian orang sanggup bangun di malam hari sementara yang lain terlelap tanpa gangguan? Apakah itu sekadar kebiasaan? Ataukah ada sentuhan halus yang tidak semua orang rasakan? Mungkin kita tidak perlu menjawabnya secara tegas. Cukup dengan menyadari bahwa setiap kali kita terbangun dan memilih untuk bersujud, itu bukanlah peristiwa biasa. Di tengah dunia yang sibuk mengejar gemerlap, ada jiwa yang memilih sunyi. Di tengah riuhnya pencapaian, ada hati yang memilih merunduk. Keheningan malam seperti cermin. Ia memantulkan keadaan batin kita dengan jernih. Jika hati sedang kusut, ia terlihat jelas. Jika hati sedang bersih, ia terasa ringan. Tidak ada distraksi yang bisa menipu. Tidak ada percakapan lain yang mengalihkan. Hanya ada dialog yang intim dan jujur. Barangkali kita pernah merasa doa-doa kita terlalu sederhana untuk diangkat. Hanya tentang keluarga, tentang kesehatan, tentang rezeki yang cukup, tentang masa depan yang baik. Namun bukankah justru kesederhanaan itu yang membuatnya tulus? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu tidak kesulitan mendengar permohonan kecil dari hambanya. Yang sering kali menghalangi bukanlah jarak antara bumi dan langit, melainkan jarak antara hati dan keikhlasan. Sujud adalah simbol kerendahan. Dahi yang biasanya tegak kini menyentuh tanah. Tubuh yang siang hari berdiri gagah kini merunduk sepenuhnya. Dalam posisi itu, tidak ada lagi ruang untuk kesombongan. Bahkan orang yang paling kuat sekalipun menjadi sama, hamba yang membutuhkan pertolongan. Mungkin justru karena itulah, sujud memiliki daya yang begitu dalam. Ia meruntuhkan ego yang sering menjadi penghalang antara kita dan Tuhan. Malam juga mengajarkan kesabaran. Tidak semua doa dijawab seketika. Tidak semua tangis langsung diganti dengan senyum. Ada proses yang tidak kita pahami. Ada hikmah yang mungkin baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Namun setiap sujud di malam sunyi seperti menanam keyakinan kecil, bahwa apapun yang terjadi, kita tidak sedang berjalan sendirian. Seringkali kita mengukur keberhasilan doa dari hasil yang tampak. Jika terkabul, kita bersyukur. Jika belum, kita bertanya-tanya. Namun bagaimana jika doa yang paling berharga bukanlah yang mengubah keadaan, melainkan yang mengubah hati kita? Bagaimana jika yang sebenarnya diangkat ke langit bukan hanya kata-kata, tetapi juga keikhlasan yang menyertainya? Pertanyaan seperti ini mungkin tidak memiliki jawaban yang sederhana. Tetapi ia mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Ada malam-malam ketika sujud terasa ringan. Air mata mengalir tanpa ditahan. Hati terasa dekat. Namun ada juga malam ketika kita bersujud dengan perasaan kering. Kata-kata terasa hampa, pikiran melayang. Dalam keadaan seperti itu, godaan untuk berhenti sangat besar. Kita mungkin berpikir, untuk apa aku memaksakan diri? Namun justru dalam ketidaknyamanan itulah kesungguhan diuji. Ikhlas bukan hanya tentang perasaan hangat, tetapi juga tentang tetap datang meski hati belum sepenuhnya terasa. Setiap manusia membawa beban yang berbeda. Ada yang memikul masalah keluarga. Ada yang berjuang dengan kesehatan. Ada yang gelisah tentang masa depan. Ada yang menanggung penyesalan masa lalu. Semua itu berkumpul dalam satu titik ketika dahi menyentuh sajadah. Tidak ada yang terlalu besar untuk disampaikan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk diadukan. Dan mungkin, tanpa kita sadari, malam-malam itu perlahan membentuk kita. Ia melatih ketekunan. Ia menumbuhkan kepekaan. Ia melembutkan hati yang sempat mengeras oleh kekecewaan.
Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang tahu kemana harus kembali ketika jatuh. Kadang kita membayangkan langit sebagai sesuatu yang jauh dan tinggi. Namun dalam sujud, jarak itu terasa menyusut. Seakan-akan batas antara bumi dan langit menjadi tipis. Bukan secara fisik, tentu saja, tetapi secara batin. Ada keyakinan yang sulit dijelaskan bahwa setiap doa yang lahir dari hati yang ikhlas tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak selalu kembali dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi ia tidak pernah hilang. Malam sunyi suci bukan hanya tentang waktu. Ia tentang keadaan jiwa. Suci bukan berarti tanpa dosa, tetapi tanpa kepura-puraan. Sunyi bukan berarti tanpa suara, tetapi tanpa distraksi. Dalam keadaan seperti itulah, manusia paling dekat dengan hakikat dirinya, makhluk yang rapuh namun penuh harapan. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita mencoba merinci dan memahami lebih dalam, izinkan hati ini duduk sejenak dalam keheningan. Mengakui bahwa perjalanan menuju keikhlasan bukanlah perjalanan singkat. Mengakui bahwa setiap sujud membawa cerita yang berbeda. Mengakui bahwa di balik setiap doa yang diangkat, ada pergulatan yang tidak terlihat. Pembahasan ini bukanlah tentang teori yang kaku, melainkan tentang perjalanan batin yang hidup dan nyata. Dan kini, marilah kita perlahan memasuki uraian tentang 7 keistimewaan yang tersembunyi di balik sujud ikhlas di malam sunyi itu, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap merenung lebih dalam. 1. Waktu yang sunyi, namun paling hidup. Ada ironi yang indah dalam kenyataan bahwa saat manusia memilih istirahat, justru disitulah pintu-pintu langit terasa lebih terbuka. Sepertiga malam terakhir bukan sekadar pembagian waktu secara matematis. Ia adalah momen ketika hiruk-pikuk mereda, ketika ambisi dunia berhenti berlari sejenak, ketika lampu-lampu dipadamkan dan percakapan disudahi. Dalam kesunyian itu, dunia seperti menahan napasnya. Mengapa justru waktu seperti itu disebut sebagai waktu yang istimewa? Mengapa bukan siang hari ketika aktivitas mencapai puncaknya? Mungkin karena malam menyaring niat. Di siang hari, ibadah masih bisa bercampur dengan sorot mata manusia. Ada kemungkinan kita terdorong oleh pujian, oleh pengakuan, oleh rasa ingin terlihat baik. Namun di malam hari, ketika semua terlelap, hanya ada 2 saksi, diri sendiri dan Tuhan. Kesunyian malam bukan hanya tentang ketiadaan suara, melainkan tentang kejujuran yang tak bisa lagi disembunyikan. Dalam suasana itu, seseorang yang bangkit dari tidurnya membawa satu hal yang tidak semua orang punya, kesadaran untuk memilih. Ia bisa saja terus terlelap, membiarkan tubuhnya menikmati kenyamanan. Namun ia memilih bangun. Pilihan itu, sekecil apapun terlihat, adalah bukti adanya kerinduan. Dan kerinduan selalu memiliki nilai yang dalam. Waktu yang sunyi seringkali membuat kita berhadapan dengan ketakutan kita sendiri. Tanpa distraksi, pikiran menjadi lebih jernih sekaligus lebih tajam. Kekhawatiran tentang masa depan, rasa bersalah atas masa lalu, dan kegelisahan tentang hari esok muncul ke permukaan. Justru di saat seperti itulah sujud menjadi relevan. Sujud bukan hanya gerakan fisik, tetapi respons batin terhadap kenyataan bahwa kita tidak mampu mengendalikan segalanya. Sepertiga malam terakhir mengajarkan bahwa kedekatan tidak selalu diukur dari keramaian. Hubungan yang paling intim justru tumbuh dalam sunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengira bahwa sesuatu yang besar harus dilakukan dengan cara yang besar pula. Namun Tuhan seakan mengajarkan bahwa momen paling sakral bisa hadir dalam ruang kecil, dalam kamar yang temaram, dalam doa yang lirih. Ada juga pelajaran tentang konsistensi. Bangun di waktu itu bukan perkara mudah. Ia menuntut disiplin, pengorbanan, dan tekad. Tidak jarang tubuh menolak, rasa kantuk menarik kembali ke bantal, dan pikiran mencari alasan untuk menunda. Tetapi ketika seseorang tetap memilih bangkit,
ada proses pembentukan karakter yang terjadi. Ia sedang melatih dirinya untuk tidak selalu tunduk pada kenyamanan. Dan mungkin, tanpa kita sadari, waktu sunyi itu bukan hanya mengangkat doa, tetapi juga mengangkat kualitas diri kita. Ia melatih kita untuk jujur, untuk rendah hati, untuk sabar. Ia mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang tampak di siang hari, tetapi juga tentang apa yang kita lakukan ketika tidak ada yang melihat. Seiring waktu, seseorang yang terbiasa menghidupkan malam akan merasakan perbedaan dalam cara ia menjalani siang. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ada keyakinan yang lebih stabil. Seakan-akan ia telah menambatkan hatinya pada sesuatu yang lebih kokoh daripada sekadar pencapaian dunia. Dan disitulah keistimewaan waktu sunyi itu, ia tidak hanya menjadi ruang doa, tetapi juga ruang pembentukan jiwa. 2. Doa yang tulus, tanpa penonton. Keikhlasan sering disebut sebagai ruh dari setiap amal. Namun dalam praktiknya, ia bukan sesuatu yang mudah dijaga. Kita hidup di zaman ketika segala sesuatu dapat dilihat, dibagikan, dan dinilai. Bahkan kebaikan pun bisa menjadi tontonan. Maka ketika seseorang bersujud di malam hari tanpa ada satupun manusia yang mengetahui, disitulah keikhlasan menemukan ladangnya. Doa yang dipanjatkan dalam sunyi memiliki kualitas yang berbeda. Ia tidak dirancang untuk terdengar indah. Ia tidak disusun dengan retorika yang memikat. Kadang ia hanya berupa kalimat sederhana, "Ya Allah, aku lelah." Atau, "Tolong aku." Namun justru dalam kesederhanaan itulah letak kekuatannya. Karena doa bukan tentang kefasihan, melainkan tentang kejujuran. Mengapa keikhlasan begitu penting? Karena tanpa keikhlasan, amal menjadi rapuh. Ia mudah goyah ketika tidak ada apresiasi. Ia mudah surut ketika tidak ada pengakuan. Namun doa yang lahir dari hati yang tulus tidak bergantung pada siapapun. Ia berdiri sendiri. Ia tidak menuntut balasan instan. Ia percaya bahwa Tuhan mengetahui isi hati, bahkan sebelum kata-kata terucap. Dalam hidup, kita sering kali kecewa bukan karena doa tidak dikabulkan, tetapi karena harapan kita terlalu spesifik. Kita ingin jawaban dalam bentuk yang kita tentukan. Kita ingin waktu yang kita atur. Kita ingin jalan yang kita pilih. Namun doa yang tulus perlahan mengajarkan penerimaan. Ia membuka kemungkinan bahwa jawaban Tuhan bisa berbeda dari rencana kita, dan mungkin justru lebih baik. Keikhlasan juga membebaskan kita dari beban perbandingan. Kita tidak lagi melihat siapa yang lebih rajin, siapa yang lebih fasih, siapa yang lebih terlihat saleh. Di malam sunyi, semua perbandingan itu runtuh. Yang tersisa hanya relasi personal antara hamba dan Tuhannya. Relasi yang tidak bisa diukur oleh standar manusia. Ada kedamaian yang muncul ketika kita tidak lagi berusaha terlihat baik, melainkan berusaha menjadi baik. Perbedaan keduanya sangat halus, tetapi dampaknya besar. Terlihat baik bergantung pada pandangan orang lain. Menjadi baik bergantung pada kesadaran diri. Doa yang tulus lahir dari keinginan untuk memperbaiki diri, bukan untuk membangun citra. Dan disitulah kita mulai memahami bahwa doa bukan sekadar permintaan. Ia adalah pengakuan. Pengakuan bahwa kita membutuhkan pertolongan. Pengakuan bahwa kita tidak sempurna. Pengakuan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari segala rencana kita. Dalam pengakuan itu, ego perlahan melebur. Dan ketika ego melebur, hati menjadi lebih ringan. Seiring waktu, doa yang tulus mengubah cara kita memandang hidup. Kita tidak lagi terlalu panik ketika rencana berubah. Kita tidak terlalu hancur ketika harapan tertunda. Karena kita telah belajar bahwa ada kebijaksanaan yang bekerja di balik layar kehidupan. Dan setiap sujud yang ikhlas memperkuat keyakinan itu. 3. Hati yang dilembutkan oleh air mata. Ada anggapan bahwa menangis adalah tanda kelemahan. Namun dalam sujud malam, air mata justru menjadi saksi kekuatan batin. Ia bukan tangis putus asa,
melainkan tangis kesadaran. Kesadaran bahwa kita telah jauh, atau mungkin kesadaran bahwa kita terlalu lama memikul beban sendirian. Hati manusia bisa mengeras oleh pengalaman, kekecewaan yang berulang, pengkhianatan, kegagalan, dan tekanan hidup perlahan membangun lapisan pertahanan. Kita menjadi lebih waspada, lebih tertutup, bahkan kadang lebih sinis. Tanpa disadari, hati yang seharusnya lembut berubah menjadi kaku. Sujud di malam hari seperti hujan yang turun di tanah kering. Ia tidak langsung mengubah segalanya, tetapi perlahan meresap. Air mata yang jatuh bukan hanya simbol kesedihan, tetapi proses pembersihan. Ia mengalirkan penyesalan, melepaskan beban, dan membuka ruang untuk harapan baru. Mengapa hati yang lembut begitu penting? Karena hati yang lembut lebih mudah menerima kebenaran. Ia tidak cepat menghakimi. Ia tidak mudah marah. Ia lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Dalam dunia yang keras, kelembutan sering dianggap kelemahan. Padahal justru disitulah letak kemanusiaan yang sejati. Ketika seseorang terbiasa bersujud di malam hari, ia sedang melatih empatinya. Ia tahu rasanya menjadi lemah. Ia tahu rasanya memohon. Ia tahu rasanya berharap pada pertolongan yang tidak terlihat. Pengalaman itu membuatnya lebih bijak dalam menilai orang lain. Ia tidak cepat mencela, karena ia sadar bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak tampak. Hati yang lembut juga lebih mudah bersyukur. Ia tidak hanya melihat kekurangan, tetapi juga nikmat yang sering terlewat. Ia menyadari bahwa masih bisa bangun di malam hari adalah karunia. Masih bisa bernapas, masih bisa memohon, masih bisa berharap, semua itu bukan hal yang sepele. Dan ketika hati lembut, hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih hidup. Ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban semata, tetapi sebagai kebutuhan. Seperti seseorang yang rindu untuk berbicara dengan sahabatnya, bukan karena terpaksa, tetapi karena ingin. 4. Derajat yang diangkat, bukan hanya di mata manusia. Dalam kehidupan, kita sering mengejar pengakuan. Kita ingin dihargai, diakui, dipandang tinggi. Namun pengakuan manusia sifatnya sementara. Ia bisa berubah seiring waktu, tergantung situasi dan kepentingan. Hari ini dipuji, esok dilupakan. Sujud di malam hari mengajarkan jenis kemuliaan yang berbeda. Ia bukan tentang posisi sosial atau status duniawi. Ia tentang kedudukan batin, tentang bagaimana seseorang dinilai oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Dan penilaian Tuhan tidak dipengaruhi oleh popularitas atau pencitraan. Ketika seseorang konsisten menghidupkan malamnya, ada perubahan halus dalam dirinya. Ia menjadi lebih tenang dalam menghadapi kritik. Ia tidak terlalu silau oleh pujian. Karena ia telah menemukan sumber harga diri yang lebih kokoh. Ia tahu bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh opini orang lain. Derajat yang diangkat bukan berarti hidup bebas masalah. Justru bisa jadi ujian tetap datang. Namun ada perbedaan dalam cara menghadapi ujian itu. Ada keteguhan yang tumbuh dari kedekatan dengan Tuhan. Ada keyakinan bahwa setiap kesulitan memiliki makna. Kemuliaan sejati bukan tentang berdiri di atas orang lain, tetapi tentang mampu merunduk tanpa kehilangan harga diri. Sujud adalah simbol tertinggi dari kerendahan hati. Dan dari kerendahan itulah justru lahir ketinggian. Seiring waktu, seseorang yang menjaga sujudnya di malam hari akan merasakan bahwa hidupnya lebih terarah. Bukan karena semua berjalan sesuai rencana, tetapi karena ia memiliki kompas batin yang kuat. Ia tahu kemana harus kembali ketika tersesat. Ia tahu kepada siapa harus mengadu ketika lelah. Dan disitulah makna diangkat derajatnya, bukan sekadar dimuliakan di hadapan manusia, tetapi dikuatkan dalam batin. Bukan sekadar diberi kehormatan lahiriah, tetapi dianugerahi kedekatan yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Keempat keistimewaan ini saling terhubung. Waktu sunyi membentuk keikhlasan. Keikhlasan melembutkan hati.
Hati yang lembut membuka jalan bagi kemuliaan batin. Dan dari sanalah doa-doa yang dipanjatkan tidak hanya diangkat ke langit, tetapi juga mengangkat jiwa yang memanjatkannya. 5. Cahaya yang menyelinap di tengah kegelapan hati. Jika pada bagian sebelumnya kita berbicara tentang waktu yang sunyi, keikhlasan yang tersembunyi, hati yang dilembutkan, dan derajat yang diangkat, maka pada titik ini kita sampai pada sesuatu yang lebih halus namun sangat menentukan arah hidup, cahaya di dalam hati. Kegelapan hati bukanlah sesuatu yang selalu tampak. Ia tidak berwarna hitam secara kasat mata. Ia tidak mengubah bentuk wajah atau suara. Tetapi ia terasa. Kegelapan itu muncul ketika kita terlalu lama jauh dari makna. Ketika hidup hanya diisi rutinitas tanpa refleksi. Ketika dosa-dosa kecil dianggap remeh dan akhirnya menumpuk seperti debu yang tidak pernah dibersihkan. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa hampa, meskipun secara lahiriah tidak kekurangan apapun. Rezeki cukup, relasi baik, kesehatan relatif terjaga. Namun entah mengapa, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh pencapaian. Hati terasa berat, mudah tersinggung, mudah putus asa. Dalam kondisi seperti itu, sering kali kita mencari solusi di luar diri, mencari hiburan, kesibukan, bahkan pelarian. Padahal mungkin yang kita butuhkan bukan tambahan aktivitas, melainkan tambahan cahaya. Sujud di malam hari memiliki kekuatan yang sunyi namun konsisten dalam menyalakan cahaya itu. Ia tidak langsung membuat seseorang sempurna. Ia tidak serta-merta menghapus semua kecenderungan buruk. Tetapi ia seperti pelita kecil yang dinyalakan setiap malam. Pelita itu mungkin tampak sederhana, namun dalam ruang gelap, satu cahaya kecil pun cukup untuk menunjukkan arah. Ketika seseorang rutin bersujud dalam sunyi, ia sedang membersihkan cermin batinnya. Setiap doa adalah pengakuan, setiap air mata adalah pembasuhan, setiap istighfar adalah penghapusan noda. Lambat laun, kepekaan hati meningkat. Ia menjadi lebih sadar ketika melakukan kesalahan. Ia lebih cepat merasa bersalah ketika melukai orang lain. Ia tidak lagi nyaman berada dalam keburukan. Inilah cahaya yang sesungguhnya, bukan kilau yang menyilaukan, melainkan kesadaran yang menuntun. Kesadaran bahwa hidup ini tidak hanya tentang memenuhi keinginan, tetapi tentang menjaga hati agar tetap hidup. Karena hati yang gelap cenderung menganggap yang salah sebagai benar dan yang benar sebagai beban. Sebaliknya, hati yang bercahaya mampu melihat hikmah bahkan dalam ujian. Ada perubahan halus yang terjadi ketika cahaya itu tumbuh. Kita menjadi lebih hati-hati dalam berbicara, lebih selektif dalam bertindak, lebih tenang dalam merespons provokasi. Bukan karena kita ingin terlihat baik, tetapi karena hati sudah tidak lagi nyaman dengan kekasaran. Dan perubahan seperti ini jarang lahir dari ceramah panjang atau nasihat keras. Ia lahir dari percakapan intim antara hamba dan Tuhannya di malam sunyi. Saya sering merenung, mengapa banyak orang yang tampak kuat di siang hari, tetapi rapuh ketika sendirian. Mungkin karena cahaya yang mereka miliki hanya bersumber dari pengakuan luar. Ketika pengakuan itu hilang, gelap kembali menyelimuti. Namun cahaya yang lahir dari sujud tidak bergantung pada siapapun. Ia tumbuh dari relasi yang personal dan mendalam. Cahaya itu juga menjaga langkah di siang hari. Ia seperti kompas batin yang memberi sinyal ketika kita hampir tersesat. Ketika emosi memuncak, ia berbisik, tenang. Ketika godaan datang, ia mengingatkan, ingat malam tadi. Ketika kesombongan mulai muncul, ia menegur lembut, bukankah semalam engkau menangis dalam sujud? Disitulah kita mulai memahami bahwa sujud di malam hari bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan proses pemurnian diri yang terus-menerus. Ia menjaga agar hati tidak kembali gelap. Ia memastikan bahwa cahaya kecil yang telah dinyalakan tidak padam oleh angin dunia. Dan ketika hati bercahaya, hidup terasa lebih jernih. Tidak berarti tanpa masalah,
tetapi lebih mudah melihat makna di baliknya. Tidak berarti tanpa kesedihan, tetapi lebih kuat menanggungnya. Cahaya itu menjadikan jiwa tidak mudah goyah. Ia menjadi tenang bukan karena keadaan selalu mendukung, tetapi karena di dalam dirinya ada sumber terang yang tidak tergantung pada keadaan. 6. Dicatat sebagai hamba yang bersyukur. Bersyukur seringkali kita pahami sebagai respons atas nikmat. Ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kita mengucapkan terima kasih. Ketika doa terkabul, kita merasa bahagia. Namun ada jenis syukur yang lebih dalam, yang tidak selalu menunggu nikmat besar. Syukur yang lahir dari kesadaran bahwa sekadar bisa bersujud pun adalah karunia. Bangun di malam hari untuk berdoa adalah bentuk syukur yang tidak selalu disadari. Ia adalah pengakuan bahwa waktu adalah amanah. Bahwa usia bukan sesuatu yang pasti. Bahwa kesempatan untuk memperbaiki diri tidak datang selamanya. Seseorang yang memilih bangun di tengah kantuk sedang berkata dengan tindakannya, "Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang engkau beri." Sering kali kita menunggu kondisi ideal untuk beribadah dengan lebih sungguh-sungguh. Menunggu masalah selesai. Menunggu hati lebih tenang. Menunggu waktu lebih longgar. Padahal hidup tidak selalu memberikan jeda yang sempurna. Justru dalam keterbatasan itulah syukur diuji. Sujud di malam hari mengajarkan bahwa syukur bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi kembali. Memberi waktu, memberi perhatian, memberi kesungguhan. Ia bukan transaksi, melainkan relasi. Kita tidak bersujud karena ingin menukar ibadah dengan nikmat, tetapi karena sadar bahwa tanpa Tuhan, kita tidak memiliki apa-apa. Ada keindahan dalam menjadi hamba yang bersyukur tanpa banyak bicara. Tidak perlu mengumumkan ibadah, tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Cukup mengetahui bahwa di setiap malam, ada momen ketika kita menundukkan diri sepenuhnya. Dan dalam penundukan itu, ada rasa terima kasih yang mendalam atas hidup yang masih berjalan. Syukur juga melahirkan ketenangan. Orang yang bersyukur tidak mudah iri. Ia tidak terlalu sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain. Ia lebih fokus menjaga apa yang telah ia terima. Dan ketika sujud menjadi rutinitas, hati terbiasa mengingat nikmat-nikmat kecil yang sering terlewat, napas yang lancar, keluarga yang masih ada, kesempatan untuk bertobat. Saya percaya bahwa salah satu tanda diterimanya amal adalah bertambahnya rasa syukur. Jika setelah bersujud kita menjadi lebih rendah hati, lebih mudah berterima kasih, lebih ringan membantu orang lain, mungkin disitulah tanda bahwa doa kita tidak sia-sia. Karena tujuan ibadah bukan sekadar mengubah takdir luar, tetapi membentuk karakter dalam. Menjadi hamba yang bersyukur bukan berarti tidak pernah mengeluh. Kita tetap manusia. Ada lelah, ada kecewa, ada harap yang belum terpenuhi. Namun di balik semua itu, ada kesadaran dasar bahwa hidup tetap layak dijalani dengan rasa terima kasih. Dan kesadaran itu diperkuat setiap kali dahi menyentuh sajadah di malam sunyi. Syukur yang lahir dari sujud bukanlah euforia sesaat. Ia adalah fondasi yang kokoh. Ia menjaga agar kita tidak mudah runtuh ketika nikmat berkurang. Ia membuat kita tetap tegak ketika pujian hilang. Karena kita tahu, nilai diri kita tidak diukur dari apa yang dimiliki, tetapi dari seberapa dekat kita dengan Sang Pemberi. Dan ketika seseorang dicatat sebagai hamba yang bersyukur, ia sedang dibimbing menuju ke lapangan jiwa. Ia tidak lagi merasa hidup sebagai beban, tetapi sebagai amanah yang penuh makna. 7. Pertolongan yang datang dengan cara yang tidak terduga. Pada akhirnya, semua pembahasan ini bermuara pada satu pertanyaan yang sering muncul di hati manusia, apakah sujud dan doa benar-benar membawa perubahan? Apakah ia hanya menenangkan batin, atau juga memengaruhi kenyataan? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin berbeda bagi setiap orang.
Namun satu hal yang sering dirasakan oleh mereka yang konsisten bersujud di malam hari adalah hadirnya pertolongan dengan cara yang tidak selalu bisa diprediksi. Pertolongan itu tidak selalu berupa solusi instan. Kadang ia hadir sebagai ketenangan dalam menghadapi masalah yang sama. Kadang ia berupa kekuatan untuk bertahan. Kadang ia berupa pertemuan dengan orang yang tepat. Kadang ia berupa perubahan sudut pandang yang membuat beban terasa lebih ringan. Saya pernah berpikir bahwa pertolongan harus selalu berbentuk perubahan keadaan. Namun seiring waktu, saya menyadari bahwa perubahan hati sering kali lebih penting daripada perubahan situasi. Jika hati kuat, situasi seberat apapun bisa dilalui. Jika hati rapuh, keadaan terbaik pun terasa tidak cukup. Sujud di malam hari membangun ketahanan batin. Ia seperti latihan yang tidak terlihat, tetapi hasilnya nyata. Ketika ujian datang, kita tidak lagi sepenuhnya panik. Kita teringat malam-malam ketika kita memohon. Kita teringat air mata yang jatuh. Dan ada keyakinan bahwa kita tidak sedang sendirian. Pertolongan Tuhan seringkali bekerja dalam sunyi, seperti sujud itu sendiri. Ia tidak selalu disertai keajaiban yang mencolok. Namun ketika kita menoleh ke belakang, kita menyadari bahwa banyak hal yang terselesaikan dengan cara yang tidak kita rencanakan. Banyak bahaya yang mungkin terhindar tanpa kita ketahui. Banyak doa yang dikabulkan dalam bentuk yang berbeda. Di titik ini, pembahasan kita mencapai puncaknya. Kita mulai melihat bahwa sujud di malam hari bukan sekadar ritual tambahan, bukan sekadar amalan sunnah, bukan sekadar simbol kesalehan pribadi. Ia adalah proses transformasi yang utuh. Ia menyalakan cahaya, menumbuhkan syukur, dan membuka pintu pertolongan. Dan mungkin, yang paling penting, ia mengajarkan kita untuk percaya. Percaya bahwa setiap langkah kecil menuju Tuhan tidak pernah sia-sia. Percaya bahwa doa yang diangkat ke langit tidak pernah jatuh di ruang kosong. Percaya bahwa dalam sunyi yang paling dalam, ada kekuatan yang sedang bekerja. Pada akhirnya, jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang paling sempurna. Ia adalah jiwa yang terus kembali. Kembali meski lelah. Kembali meski belum melihat hasil. Kembali meski dunia tidak tahu. Dan dalam setiap kembalinya itu, ada harapan yang diperbarui, ada iman yang diteguhkan, ada hidup yang dipulihkan. Di sanalah sujud menemukan maknanya yang paling dalam, bukan hanya mengangkat doa ke langit, tetapi juga mengangkat manusia menuju versi dirinya yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Tuhannya. Pada akhirnya, perjalanan panjang ini membawa kita kembali pada satu kenyataan yang sangat sederhana namun sering terlupakan, manusia selalu mencari tempat untuk kembali. Di tengah hiruk-pikuk dunia, di antara target, kegagalan, pencapaian, dan perbandingan yang tidak ada habisnya, hati kita sesungguhnya hanya ingin satu hal, rasa aman yang sejati. Rasa diterima tanpa syarat, rasa didengar tanpa harus berteriak. Dan dalam seluruh pembahasan tentang sujud di malam sunyi, tentang doa yang diangkat ke langit, tentang keikhlasan dan cahaya hati, kita sedang berbicara tentang tempat kembali itu. Sujud di malam hari bukanlah sekadar aktivitas tambahan dalam daftar ibadah. Ia adalah simbol dari keputusan terdalam seorang manusia untuk tidak menyerah pada kekosongan. Ia adalah pengakuan bahwa di balik segala kemampuan, kita tetaplah makhluk yang terbatas. Kita bisa merencanakan, tetapi tidak selalu mampu memastikan. Kita bisa berusaha, tetapi tidak selalu mampu mengendalikan hasil. Kita bisa tampak kuat di hadapan orang lain, tetapi tetap rapuh ketika sendirian. Dan justru dalam pengakuan itulah lahir kekuatan yang berbeda. Sepanjang pembahasan ini, kita melihat bagaimana malam menjadi ruang yang tidak hanya sunyi secara fisik, tetapi juga jujur secara batin. Siang hari seringkali membuat kita sibuk menjadi sesuatu di hadapan manusia. Malam, terutama ketika semua terlelap, mengajak kita untuk menjadi diri sendiri di hadapan Tuhan. Tanpa topeng,
Tanpa strategi, tanpa pencitraan, hanya ada hati yang berbicara apa adanya. Ada kedalaman yang tidak bisa ditemukan dalam keramaian. Ada makna yang hanya bisa diselami dalam kesendirian. Dan sujud di malam hari adalah jembatan menuju kedalaman itu. Ia mengajarkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mengakui kita, tetapi oleh seberapa tulus kita berdiri atau lebih tepatnya, merunduk di hadapan Sang Pencipta. Jika kita renungkan kembali, seluruh keistimewaan yang telah dibahas bukanlah tujuan akhir. Waktu yang istimewa, keikhlasan yang murni, hati yang lembut, derajat yang diangkat, cahaya yang tumbuh, syukur yang mendalam, dan pertolongan yang datang semuanya adalah buah. Buah dari satu akar yang sama, kedekatan. Kedekatan yang tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan. Kedekatan itu tidak selalu hadir dalam bentuk perasaan haru yang menggebu. Terkadang ia hadir dalam bentuk ketenangan yang stabil. Terkadang ia berupa kemampuan untuk menerima hal-hal yang sebelumnya sulit diterima. Terkadang ia berupa keberanian untuk memaafkan. Terkadang ia berupa keputusan untuk tetap melangkah meski belum melihat ujung jalan. Ada satu hal yang semakin terasa jelas setelah perjalanan panjang ini, sujud di malam hari bukanlah tentang menjadi manusia yang tanpa dosa. Ia bukan tentang mencapai kesempurnaan. Ia tentang keberanian untuk kembali, lagi dan lagi. Kembali meski jatuh. Kembali meski lelah. Kembali meski merasa belum layak. Seringkali yang menghalangi kita bukanlah kurangnya waktu, tetapi rasa tidak pantas. Kita merasa terlalu banyak salah, terlalu sering lalai, terlalu jauh melangkah. Namun justru dalam kondisi seperti itulah sujud menjadi paling bermakna. Karena ia bukan hadiah bagi yang sempurna, melainkan jalan bagi yang ingin memperbaiki diri. Dalam sujud, kita belajar bahwa kelemahan bukanlah aib jika ia membawa kita mendekat kepada Tuhan. Air mata bukanlah tanda kekalahan jika ia jatuh dalam doa. Bahkan kegagalan pun bisa menjadi jembatan jika ia membuat kita lebih rendah hati. Ada transformasi yang perlahan namun nyata dalam diri seseorang yang menjaga malamnya. Ia mungkin tidak langsung terlihat berbeda di mata dunia. Ia tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap menghadapi masalah yang sama. Namun ada sesuatu yang berubah dari dalam. Ada pusat ketenangan yang terbentuk. Ada keyakinan yang tidak mudah diguncang. Ada cahaya yang tidak mudah padam. Dan cahaya itu bukan hasil dari usaha sesaat. Ia adalah hasil dari kesetiaan. Kesetiaan untuk bangun ketika yang lain terlelap. Kesetiaan untuk berdoa ketika belum melihat hasil. Kesetiaan untuk tetap bersujud meski hati kadang terasa kering. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Segala sesuatu diukur dengan hasil instan. Kesabaran seringkali dianggap ketinggalan. Namun sujud di malam hari mengajarkan ritme yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa pertumbuhan sejati membutuhkan waktu. Bahwa perubahan batin tidak selalu dramatis, tetapi bertahap. Bahwa doa bukan alat untuk memaksa takdir, melainkan sarana untuk menyelaraskan hati dengan kehendak Tuhan. Semakin lama kita merenung, semakin kita menyadari bahwa doa yang diangkat ke langit tidak hanya membawa harapan, tetapi juga membentuk karakter. Ia melatih kita untuk percaya sebelum melihat. Ia mengajarkan kita untuk bersyukur sebelum menerima. Ia membimbing kita untuk tenang sebelum keadaan berubah. Ada kemuliaan yang sangat sunyi dalam menjadi hamba yang konsisten bersujud. Kemuliaan yang tidak dipajang, tidak diumumkan, tidak diperdebatkan. Kemuliaan yang tumbuh dalam relasi personal dengan Tuhan. Dan kemuliaan seperti itu tidak mudah dirampas oleh keadaan. Ketika dunia menawarkan banyak cara untuk merasa berarti melalui status, harta, popularitas, pencapaian, sujud menawarkan makna yang lebih dalam, menjadi berarti karena dikenal oleh Tuhan. Bukan dikenal oleh banyak orang, tetapi dikenal oleh Yang Maha Mengetahui isi hati. Bukan dipuji oleh manusia, tetapi diterima oleh Sang Pencipta.
Di titik ini, kita mungkin bertanya dalam hati, apakah kita mampu menjaga semua ini? Apakah kita cukup kuat untuk konsisten? Jawaban jujurnya, kita tidak selalu kuat. Akan ada malam ketika kita kalah oleh kantuk. Akan ada hari ketika kita lalai. Akan ada masa ketika semangat menurun. Namun kesimpulan terindah dari perjalanan ini adalah bahwa Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, melainkan kesungguhan. Ia melihat usaha, ia melihat niat, ia melihat langkah kecil yang mungkin bagi manusia lain tidak berarti apa-apa. Dan setiap kali kita kembali bersujud, meski setelah lama terhenti, itu sudah menjadi kemenangan. Kemenangan atas ego, kemenangan atas keputusasaan, kemenangan atas rasa tidak layak. Pada akhirnya, jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang paling kuat atau paling suci. Ia adalah jiwa yang paling sadar bahwa dirinya membutuhkan Tuhan. Ia adalah jiwa yang memilih kembali ketika bisa saja menjauh. Ia adalah jiwa yang lebih memilih sunyi bersama Tuhannya daripada gemerlap tanpa makna. Malam sunyi suci bukan sekadar latar waktu. Ia adalah ruang pembentukan jiwa. Di sanalah doa diangkat, bukan hanya ke langit, tetapi juga mengangkat derajat hati. Di sanalah air mata jatuh, bukan hanya sebagai tanda kesedihan, tetapi sebagai bukti bahwa hati masih hidup. Di sanalah harapan diperbarui, meski dunia belum berubah. Dan mungkin inilah makna terbesar dari seluruh perjalanan ini, bahwa dalam hidup yang penuh ketidakpastian, kita memiliki satu kepastian, bahwa setiap sujud yang ikhlas tidak pernah sia-sia. Semoga setiap langkah kecil menuju malam yang lebih hidup menjadi saksi bahwa kita sedang berusaha menjadi lebih baik. Semoga setiap doa yang terucap, meski lirih, menemukan jalannya. Semoga setiap hati yang lelah menemukan ketenangan dalam sujudnya. Terima kasih telah menyertai renungan panjang ini. Jika ada bagian yang menyentuh hatimu, semoga ia menjadi pengingat lembut ketika malam kembali tiba. Mari kita jaga hati, jaga doa, dan jaga harapan. Sampai jumpa di perenungan berikutnya, semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk kembali, lagi dan lagi, dalam sujud yang paling jujur. Di saat dunia terlelap dan suara-suara mereda, hanya jiwa yang benar-benar rindu yang sanggup bersujud dengan ikhlas, dan dari sanalah doa-doa menemukan jalannya ke langit. Ada sesuatu yang berbeda tentang malam. Ia tidak pernah memaksa siapapun untuk berbicara, tetapi justru di dalam diamnya, ia seperti membuka ruang paling luas bagi hati untuk jujur. Siang hari seringkali terasa seperti panggung yang terang benderang. Kita berjalan, bekerja, tersenyum, menjawab pertanyaan, memenuhi harapan, dan menampilkan versi diri yang dianggap pantas. Namun malam, terutama ketika sunyi benar-benar menyelimuti, adalah ruang tanpa penonton. Tidak ada sorot mata manusia. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada penilaian. Hanya ada kita, dengan segala yang kita sembunyikan dari dunia. Dan di sanalah, seringkali, kegelisahan yang tak sempat diakui pada siang hari mulai berbicara. Barangkali kita pernah merasakannya. Ketika tubuh rebah di pembaringan, tetapi pikiran tidak segera terlelap. Ada sesuatu yang mengganjal, entah itu penyesalan kecil yang tadi siang diabaikan, atau doa yang belum juga terjawab, atau rasa takut akan masa depan yang tak pasti. Malam memiliki cara yang lembut namun tegas untuk mempertemukan kita dengan diri sendiri. Ia seakan bertanya, apa yang sebenarnya kamu cari? Apa yang sungguh kamu inginkan? Dalam keheningan itulah, ada sebagian jiwa yang memilih untuk tidak sekadar berguling dan memejamkan mata. Ada yang bangkit perlahan, bukan karena terpaksa, bukan karena ingin terlihat suci, tetapi karena ada panggilan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah dorongan halus dari dalam, seakan hati berkata, bangunlah, datanglah, ada yang ingin kau sampaikan. Sujud di malam hari bukanlah tindakan yang lahir dari kebiasaan kosong. Ia adalah keputusan.
Keputusan untuk meninggalkan kenyamanan sesaat demi percakapan yang lebih dalam. Keputusan untuk berdiri di hadapan Tuhan ketika tak ada seorang pun yang tahu. Dan mungkin justru disitulah letak kemurniannya. Seringkali kita merasa doa-doa kita berat. Seolah-olah ia tertahan di langit-langit kamar, tak mampu menembus batas. Kita bertanya dalam hati, apakah Tuhan benar-benar mendengar? Apakah air mata ini berarti? Apakah keluh kesah ini tidak sia-sia? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda lemahnya iman. Ia adalah bagian dari perjalanan menjadi manusia. Bahkan dalam keyakinan yang kuat, selalu ada ruang untuk bertanya. Dan pertanyaan yang lahir dari kerinduan biasanya lebih jujur daripada keyakinan yang sekadar diucapkan. Di malam yang sunyi, ketika dahi menyentuh sajadah, seringkali kata-kata tidak lagi teratur. Doa berubah menjadi bisikan. Bisikan berubah menjadi tangis yang tertahan. Tangis itu mungkin tidak terdengar oleh siapapun. Tetapi bukankah yang kita cari bukanlah telinga manusia? Ada kelegaan yang sulit dijelaskan ketika kita bersujud dengan ikhlas. Seakan beban yang tak terlihat mulai terurai sedikit demi sedikit. Seakan dada yang sempit menemukan ruang untuk bernapas kembali. Ikhlas adalah kata yang mudah diucapkan, namun sulit diukur. Apakah kita benar-benar ikhlas ketika bersujud? Ataukah masih ada sisa keinginan agar doa kita segera terkabul sesuai harapan kita? Apakah kita datang kepada Tuhan karena mencintainya, atau karena kita sedang terjepit oleh masalah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang muncul, dan mungkin membuat kita merasa tidak layak. Namun justru dalam pergulatan itulah, keikhlasan perlahan ditempa. Malam tidak pernah menuntut kesempurnaan. Ia hanya menyediakan ruang bagi manusia untuk menjadi apa adanya. Ruang untuk mengakui kelemahan tanpa malu. Ruang untuk berkata, aku lelah. Ruang untuk mengakui, aku takut. Dan ruang untuk berharap, tolong aku. Ada sesuatu yang begitu indah tentang hubungan yang tidak disaksikan oleh siapapun. Hubungan yang tumbuh dalam sunyi. Seperti benih yang ditanam di tanah gelap, ia tidak terlihat, tetapi justru di sanalah akar menguat. Mungkin itulah sebabnya sujud di malam hari terasa berbeda. Ia tidak dibangun di atas penampilan. Ia tidak bergantung pada pujian. Ia berdiri di atas kesadaran bahwa kita hanyalah hamba yang membutuhkan. Kadang kita merasa kecil di hadapan dunia. Masalah tampak besar, impian terasa jauh, kesalahan masa lalu membayangi langkah. Tetapi ketika bersujud, perspektif itu perlahan berubah. Kita tetap kecil, namun bukan lagi sendirian. Ada rasa ditemani. Ada keyakinan samar bahwa setiap bisikan hati tidak pernah terbuang percuma. Mengapa sebagian orang sanggup bangun di malam hari sementara yang lain terlelap tanpa gangguan? Apakah itu sekadar kebiasaan? Ataukah ada sentuhan halus yang tidak semua orang rasakan? Mungkin kita tidak perlu menjawabnya secara tegas. Cukup dengan menyadari bahwa setiap kali kita terbangun dan memilih untuk bersujud, itu bukanlah peristiwa biasa. Di tengah dunia yang sibuk mengejar gemerlap, ada jiwa yang memilih sunyi. Di tengah riuhnya pencapaian, ada hati yang memilih merunduk. Keheningan malam seperti cermin. Ia memantulkan keadaan batin kita dengan jernih. Jika hati sedang kusut, ia terlihat jelas. Jika hati sedang bersih, ia terasa ringan. Tidak ada distraksi yang bisa menipu. Tidak ada percakapan lain yang mengalihkan. Hanya ada dialog yang intim dan jujur. Barangkali kita pernah merasa doa-doa kita terlalu sederhana untuk diangkat. Hanya tentang keluarga, tentang kesehatan, tentang rezeki yang cukup, tentang masa depan yang baik. Namun bukankah justru kesederhanaan itu yang membuatnya tulus? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu tidak kesulitan mendengar permohonan kecil dari hambanya. Yang sering kali menghalangi bukanlah jarak antara bumi dan langit, melainkan jarak antara hati dan keikhlasan. Sujud adalah simbol kerendahan. Dahi yang biasanya tegak kini menyentuh tanah.
Tubuh yang siang hari berdiri gagah kini merunduk sepenuhnya. Dalam posisi itu, tidak ada lagi ruang untuk kesombongan. Bahkan orang yang paling kuat sekalipun menjadi sama, hamba yang membutuhkan pertolongan. Mungkin justru karena itulah, sujud memiliki daya yang begitu dalam. Ia meruntuhkan ego yang sering menjadi penghalang antara kita dan Tuhan. Malam juga mengajarkan kesabaran. Tidak semua doa dijawab seketika. Tidak semua tangis langsung diganti dengan senyum. Ada proses yang tidak kita pahami. Ada hikmah yang mungkin baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Namun setiap sujud di malam sunyi seperti menanam keyakinan kecil, bahwa apapun yang terjadi, kita tidak sedang berjalan sendirian. Sering kali kita mengukur keberhasilan doa dari hasil yang tampak. Jika terkabul, kita bersyukur. Jika belum, kita bertanya-tanya. Namun bagaimana jika doa yang paling berharga bukanlah yang mengubah keadaan, melainkan yang mengubah hati kita? Bagaimana jika yang sebenarnya diangkat ke langit bukan hanya kata-kata, tetapi juga keikhlasan yang menyertainya? Pertanyaan seperti ini mungkin tidak memiliki jawaban yang sederhana. Tetapi ia mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Ada malam-malam ketika sujud terasa ringan. Air mata mengalir tanpa ditahan. Hati terasa dekat. Namun ada juga malam ketika kita bersujud dengan perasaan kering. Kata-kata terasa hampa, pikiran melayang. Dalam keadaan seperti itu, godaan untuk berhenti sangat besar. Kita mungkin berpikir, untuk apa aku memaksakan diri? Namun justru dalam ketidaknyamanan itulah kesungguhan diuji. Ikhlas bukan hanya tentang perasaan hangat, tetapi juga tentang tetap datang meski hati belum sepenuhnya terasa. Setiap manusia membawa beban yang berbeda. Ada yang memikul masalah keluarga. Ada yang berjuang dengan kesehatan. Ada yang gelisah tentang masa depan. Ada yang menanggung penyesalan masa lalu. Semua itu berkumpul dalam satu titik ketika dahi menyentuh sajadah. Tidak ada yang terlalu besar untuk disampaikan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk diadukan. Dan mungkin, tanpa kita sadari, malam-malam itu perlahan membentuk kita. Ia melatih ketekunan. Ia menumbuhkan kepekaan. Ia melembutkan hati yang sempat mengeras oleh kekecewaan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang tahu kemana harus kembali ketika jatuh. Kadang kita membayangkan langit sebagai sesuatu yang jauh dan tinggi. Namun dalam sujud, jarak itu terasa menyusut. Seakan-akan batas antara bumi dan langit menjadi tipis. Bukan secara fisik, tentu saja, tetapi secara batin. Ada keyakinan yang sulit dijelaskan bahwa setiap doa yang lahir dari hati yang ikhlas tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak selalu kembali dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi ia tidak pernah hilang. Malam sunyi suci bukan hanya tentang waktu. Ia tentang keadaan jiwa. Suci bukan berarti tanpa dosa, tetapi tanpa kepura-puraan. Sunyi bukan berarti tanpa suara, tetapi tanpa distraksi. Dalam keadaan seperti itulah, manusia paling dekat dengan hakikat dirinya, makhluk yang rapuh namun penuh harapan. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita mencoba merinci dan memahami lebih dalam, izinkan hati ini duduk sejenak dalam keheningan. Mengakui bahwa perjalanan menuju keikhlasan bukanlah perjalanan singkat. Mengakui bahwa setiap sujud membawa cerita yang berbeda. Mengakui bahwa di balik setiap doa yang diangkat, ada pergulatan yang tidak terlihat. Pembahasan ini bukanlah tentang teori yang kaku, melainkan tentang perjalanan batin yang hidup dan nyata. Dan kini, marilah kita perlahan memasuki uraian tentang 7 keistimewaan yang tersembunyi di balik sujud ikhlas di malam sunyi itu, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap merenung lebih dalam. 1. Waktu yang sunyi, namun paling hidup. Ada ironi yang indah dalam kenyataan bahwa saat manusia memilih istirahat, justru disitulah pintu-pintu langit terasa lebih terbuka. Sepertiga malam terakhir bukan sekadar pembagian waktu secara matematis.
Ia adalah momen ketika hiruk-pikuk mereda, ketika ambisi dunia berhenti berlari sejenak, ketika lampu-lampu dipadamkan dan percakapan disudahi. Dalam kesunyian itu, dunia seperti menahan napasnya. Mengapa justru waktu seperti itu